anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berjoget ketika sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD menjadi sorotan publik belakangan ini. Ya, ratusan legislator Senayan itu berjoget-joget mengikuti iringan lagu daerah, Sajojo dan Gemu FA Mire di sesi penutupan sidang yang dihelat pada Jumat 15 Agustus 2025. Ya, masyarakat menilai tindakan itu tidak etis. Tak sedikit yang merasa geram lantaran aksi joget-joget yang dilakukan di tengah kondisi ekonomi Indonesia. Masyarakat menilai rakyat tengah terbebani dan kesulitan ekonomi, namun justru anggota DPR mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan atau lebih tepatnya gaji dan tunjangan. Berdasarkan informasi yang beredar, anggota DPR digadang-gadang bisa memperoleh pendapatan bersih senilai 100 juta rupiah per bulan. Pendapatannya naik signifikan setelah mendapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah. DPR menyebut tunjangan rumah itu untuk menggantikan fasilitas rumah dinas anggota yang tidak lagi diberikan. Legislator juga mendapat kenaikan tunjangan berupa beras dan bensin. Sementara masyarakat membandingkan gaji anggota DPR dengan profesi lainnya seperti guru honorer. Perbedaan yang terlihat jauh lantas merasa miris lantaran hal itu terjadi di Indonesia. Untuk mengetahui sosok anggota DPR yang namanya disorot dalam isu tersebut, maka inilah 5 nama anggota DPR yang viral disorot publik versi Cumi Top 5. Sejumlah anggota DPR dari kalangan artis, termasuk Uya Kuya, yang terlihat begitu menikmati ketika berjoget saat sidang tahunan pada Jumat 15 Agustus 2025 viral di sosial media. Ya, aksi joget yang dilakukan Uya Kuya itu disorot masyarakat. Menariknya, usai mendapatkan cibiran dari masyarakat, Uya Kuya justru memberikan respon yang lagi-lagi membuat masyarakat geram. Ya, dalam potongan pernyataan yang beredar di sosial media, Uya Kuya menyebut dirinya memang artis. Nah, emang kita artis? Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten ada? Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Melihat hal tersebut, banyak netizen yang memberikan komentar menohok kepada Uya Kuya. Seharusnya DPR itu bukan dari kalangan artis karena mereka tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Coba anggota DPR dari aktivis nelayan, petani, buruh, pasti mereka berjuang benar-benar untuk rakyat. Tulis komentar salah satu netizen. Tak hanya Uya Kuya, anggota DPR dari fraksi PAN Eko Patrio juga terlihat asyik berjoget berdekatan dengan Uya Kuya. Eko Patrio juga mendapatkan cibiran dari masyarakat sama seperti Uya Kuya buntut aksi berjogetnya. Namun alih-alih introspeksi diri, Eko Patrio justru kembali membuat konten serupa dengan nuansa yang dianggap lebih provokatif dan seolah menantang. Kali ini, Eko Patrio membuat video berjoget dengan musik sound horeg yang tengah viral. Lengkap dengan caption yang dianggap menantang. Biar jogetnya lebih keren pakai sound ini aja, tulis Eko Patrio dalam unggahannya.
Pilihan musik dan caption tersebut langsung ditafsirkan oleh netizen sebagai bentuk ejekan dan arogansi terhadap rakyat yang mengkritik aksi jogetnya bersama anggota DPR lain. Ya, ungkapan tersebut bahkan terlihat dalam komentar postingan Eko Patrio. Jangan lupa Pak, dunia ini semua titipan. Tulis Pratiwi Novianti. Tak hanya Pratiwi Novianti, para netizen lainnya juga turut berbondong-bondong membanjiri laman komentar unggahan Eko Patrio. Pak Eko, saya menyatakan bahwa mulai hari ini jika pajak dari gaji saya yang dipotong tiap bulan dan ternyata masuk dalam gaji Anda atau pendapatan Anda walaupun Rp1, maka saya tidak ikhlas dunia akhirat. Terima kasih atas jogetan Anda. Astagfirullah, nantangin rakyat dia. Catat partainya PAN. Berbeda dengan Uya Kuya dan Eko Patrio yang banjir kritikan netizen. Ya, di tengah euforia para wakil rakyat tersebut yang tengah berjoget, sosok Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu justru menarik perhatian karena sikapnya yang berbeda. Pasha Ungu, musisi yang kini menjabat sebagai anggota DPR itu terekam kamera hanya duduk diam di kursinya, tanpa ikut larut dalam aksi joget yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Tak sedikit netizen yang memuji sikapnya yang dinilai menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Salut sama Pasha Ungu. Pasha Ungu terdiam. Pasha Ungu lebih berkelas ketimbang Uya Kuya dan Eko Patrio. Tulis netizen dalam komentar. Tak hanya aksi joget anggota DPR yang menjadi sorotan publik. Ya, Nafa Urbach juga menjadi bahan perbincangan netizen usai bicara soal tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta. Ditambah, pada momen itu Nafa Urbach curhat soal macetnya Jakarta. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macet. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys, itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR gitu. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ya, pernyataan Nafa Urbach yang mengeluhkan kemacetan Bintaro ke Senayan sebagai justifikasi kebutuhan tunjangan rumah bagi anggota DPR menuai kritik tajam dari publik.
Banyak yang menilai argumen tersebut tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat luas yang berjuang dengan tantangan ekonomi dan transportasi setiap harinya. Anggota DPR Nafa Urbah pasang badan bela kenaikan gaji DPR dengan alasan tinggal di Bintaro macet banget. Lah Bu, yang namanya macet itu juga dirasain semua orang, bukan cuma DPR doang. Bedanya, rakyat jelataya dimarahi atasan, enggak bisa lempar curhat minta gaji naik. Kalau takut telat, ya aturan hidup di kota cuma satu, prepare lebih awal, bukan prepare minta gaji dinaikkan. Tinggal lo bangun lebih pagi biar gak macet. Tanggung jawab buat diri sendiri aja sulit banget, gimana buat rakyat, Bu? Dikira yang kena macet orang DPR doang apa ya? Kalau gak mau macet mah naik KRL no. Bukan soal aksi jogetnya. Kenaikan tunjangan anggota DPR belakangan ini tampaknya membuat pernyataan Verrell Bramasta soal gajinya kembali disorot. Ya seperti diketahui beberapa waktu lalu, Verrell Bramasta seorang aktor tampan yang kini menjabat sebagai anggota DPR sempat menjadi sorotan usai dirinya menyatakan tak mengambil gaji atau lebih tepatnya gaji di tahun pertamanya akan disalurkan ke daerah pemilihannya kemarin, meliputi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi. Betul. Kamu berkomitmen atau Itu mungkin lebih ke janji saya kali ya. Jadi pada saat itu mungkin teman-teman media hadir juga. Saya sempat bilang ketika kampanye, karena waktu itu ada salah satu teman wartawan yang menanyakan apa yang akan dilakukan. Buktinya apa sih kalau artis ke politik itu bukan untuk nyari uang, ditantang seperti itu gitu. Nah akhirnya saya bilang, gini deh, ini sebuah gesture saya untuk menunjukkan sikap bahwa untuk membuktikan bahwa artis di dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang, 1 tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu, dan itu adalah janji yang akan saya pegang juga. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya. Jadi selama 1 tahun itu nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun dapil saya di Jawa Barat 7. Pernyataan Verrell ini awalnya menuai apresiasi. Namun, kini netizen justru mencibir janji sang aktor. Bukan tanpa alasan, tunjangan yang diterima seorang anggota DPR ternyata jauh lebih besar dari gaji pokoknya. Gaji DPR 5,4 juta. Harusnya bilangnya gaji, bonus, insentif, tunjangan, baru keren. Gaji 3 juta, tunjangan 30 juta, tunjangan perjalanan dinas 15 juta, tunjangan pertemuan 5 juta per pertemuan, dan tunjangan lain-lain. Sampai di sana ngertikan om ini gak ambil gaji. Tulis netizen dalam komentar. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.